Ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Teman-teman, kondisi sedang tidak baik. Ya, banyak dari kita mungkin yang mengalami pergumulan, terutama mungkin saat-saat ini pergumulan ekonomi gitu ya. Kita tahu bagaimana kondisi perekonomian sekarang lagi gonjang-ganjing. Mungkin kita nggak banyak merasakan, mungkin saja. Tapi bisa juga kita merasakan tapi kita tidak bercerita tentang kesulitan kita yang kita alami. Tapi banyak di luar sana rekan-rekan kita atau mungkin juga di antara kita karena kita tidak cerita yang sebetulnya kondisinya juga memang sedang tidak baik. Nah, saya cuma mau sampaikan bahwa dalam kondisi apapun jangan pernah lupa bahwa kita adalah anak Allah, amin. Bahwa kita punya Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Saudara percaya itu? Amin. Katakan kiri kanan, kita punya Allah yang besar. Puji-pujian tadi sudah mengatakan itu teman-teman, amin. Nah, saya ingin membagikan hal yang sudah sangat sering kita dengar. Hal yang dasar tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7 disebutkan seperti kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Itu kita semua karena kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apapun kondisi yang sedang kita alami, jangan pernah di luar Tuhan. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Perkataan bertambah teguh dalam iman itu menandakan bahwa ada hal-hal yang sedang kita hadapi yang menuntut kita harus semakin bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kunci untuk kita bisa menghadapi semua itu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur. Itu saya sudah membuktikan sepanjang hidup saya hingga detik ini, saya selalu belajar untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah ataupun tidak. Saya belajar untuk selalu mulut ini mengucap syukur. Supaya apa? Ada kekuatan. Ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Nah, saya akan bagikan multimedia. Nah, oke. Nah, saya akan bagikan dulu tentang berakar. Saya tertarik dengan karakteristik dari pohon kurma. Waktu saya mempelajari, di tempat asalnya pohon kurma itu ditanam, bijinya itu kurang lebih di kedalaman 2-3 meter di dalam pasir. 2-3 meter beda dengan yang sudah dibudidayakan. Beda sekali. Nah, di sana mereka ditanam di bawah pasir 2-3 meter di dalamnya. Dan di atasnya nanti ditutupi dengan batu. Teman-teman, kita semua tahu bahwa padang pasir itu adalah tempat yang sangat tidak bersahabat untuk tanaman. Kandungan airnya tidak pasti, minim, nutrisi dan sebagainya. Belum lagi pasir itu kan mudah tercerai-berai. Bukanlah satu tempat yang kokoh untuk kita bisa bertumbuh. Ini bukan tempat yang ideal. Banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang tidak ideal. Di mana mungkin tempat kerja kita mungkin entah goncang atau tidak nyaman buat kita, tidak bisa kita jadikan sandaran yang penuh mungkin. Tapi apapun kondisinya, perhatikan bagaimana karakteristik dari pohon kurma. Ketika pohon kurma menyerap sedikit demi sedikit air yang ada di sekitarnya dan kemudian bertumbuh, dia mau mendesak ke atas tapi batu ini menghalangi pertumbuhannya. Sehingga bibit pohon kurma ini tidak bisa naik ke atas. Gak bisa, terhalang oleh batu. Nah, ada nggak di antara kita yang saat ini sedang mengalami tekanan-tekanan seperti ini? Kita merasa kita ini pingin bertumbuh,
Kita ingin berkembang baik dalam kerohanian kita, baik dalam kehidupan kita, dalam perekonomian kita, tapi nggak bisa. Seakan-akan ada batu yang menahan. Nah, perhatikan bahwa ternyata bibit dari pohon kurma ini tidak memaksakan diri untuk dia berusaha mendorong batu ke atas. Karena dia tahu bahwa belum waktunya. Dia tahu bahwa dia belum sanggup untuk memindahkan dan menggeser batu yang menutupi di atasnya itu. Yang dia lakukan bukan dia kemudian berdiam diri, dia beralih. Yang semula dia berusaha untuk tumbuh ke atas, terhalang oleh batu, dia kemudian dia berubah dan kemudian akarnya lah yang bertumbuh ke samping, ke dalam untuk mencari sumber air. Itu yang dilakukan oleh biji pohon kurma. Jadi dia tidak memaksakan untuk tetap ke atas, tapi dia mencari jalan lain. Nah, itu karakteristik dari pohon kurma yang membuat dia bisa bertahan dalam lingkungan yang sangat amat ekstrim. Nah, perhatikan bahwa kurma ini nggak mudah menyerah. Makanya kita lihat bahwa pohon kurma ini adalah pohon yang sangat jadi berkat di padang pasir. Di area yang bisa dikatakan gersang, tandus, susah untuk menemukan kehidupan yang seperti di alam tropis ya. Tapi pohon kurma ini terbukti sebagai pohon yang bisa menjadi berkat di area sana. Bahkan kita yang di Indonesia pun bisa tahu bahwa buahnya itu punya, terutama waktu Idul Fitri, Lebaran, sering dibagikan buahnya manis, kandungan gulanya tinggi ya. Nah, perhatikan ini gambar ini menunjukkan bagaimana akar pohon kurma itu menyebar. Jadi pohon kurma ini punya dua jenis akar, kurang lebih sebelah ada banyak. Tapi yang secara garis besar adalah akar yang dalam, turun ke bawah, kebetulan gambarnya saya belum cantumkan. Nah, akar yang turun sampai ke bawah itu bisa sampai 15, 30 meter, bahkan bisa sampai 50 meter lebih untuk ke bawah. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa cuma karena akar yang tumbuh ke bawah inilah makanya pohon kurma ini bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat. Ternyata enggak cuma itu. Kenapa? Karena kurma ini punya sistem akar yang bagus sekali. Jadi dia punya juga sistem akar yang lain, yaitu yang menyebar. Menyebar ke kiri, ke kanan, dan fungsinya apa? Karena begitu banyaknya akarnya bertumbuh ke sekeliling dan luas. Lewat akarnya yang areanya luas ini, kurma ini menyerap setiap air yang tersedia sekalipun sedikit. Di padang gurun biasanya kalau panas kan panas sekali. Kalau malam dingin sekali. Nah, pada saat pagi hari kan biasanya ada embun-embun yang kalau menjelang panas sudah cepat sekali menguap. Tapi karena kurma punya sistem akar yang seperti ini, dengan cepat mereka menyerap sedikit apapun air yang ada di area sekitar mereka diserap. Jadi kurma ini tahu bahwa lingkungannya itu tidak bisa cuma sekedar berharap air turun dan kemudian menyirami dia. Enggak. Dia mencari cara, kalau ke atas tidak bisa, dia ke samping dan mencari sumber air ataupun nutrisi yang ada di sekelilingnya. Dan juga ada akarnya yang juga turun terus ke bawah mencari sumber air yang betul-betul sumber air. Nah, sistem akar yang inilah yang membuat kurma itu bisa menjadi pohon yang kuat, bahkan tahan badai. Tahan badai padang pasir itu sering loh terjadi badai. Kurma ini tetap kuat karena dia punya sistem akar yang luar biasa. Jadi kurma ini tahu kebutuhannya utamanya dia apa? Air. Anak-anak Tuhan tahu enggak
Apa sih yang menjadi kebutuhan utama kita? Kalau bukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Masalahnya adalah apakah kita berjuang keras untuk kita mencari dan belajar semakin dekat dengan Tuhan. Kurma tahu kebutuhannya apa. Kurma mengerti gitu kebutuhannya itu apa, dan dia tidak menyerah cuma karena dia berusaha keluar ternyata tidak bisa. Dia akan mencari cara. Dia membuat sistem akar yang kuat sekali dan akhirnya dia bisa menyerap apa yang menjadi kebutuhan itu air dan mineral, dan pada satu titik saudara tahu bahwa pohon kurma yang kecil itu bisa tumbuh ke atas dan menggulingkan batu, bukan menghancurkan batunya. Dia mengangkat batu itu dan menjatuhkannya. Bayangkan batu itu kerasnya seperti apa dibandingkan dengan bodinya bibit kurma, tunasnya kurma itu kan jauh sekali. Tapi kurma bisa mendorong batu itu. Penting dari kita untuk mengerti bahwa akar dari setiap kita itu sangat menentukan bagaimana kekuatan kita. Seorang teman itu pernah bercerita sama saya tentang pengertian berakar dan tertanam. Dia bilang, kalau bicara soal berakar dan tertanam itu sebetulnya kan sama kayak kita itu cari sekolah buat anak kita mungkin. Atau kita sendirilah dia bilang. Waktu kita berusaha mencari sekolah kan kita berusaha mencari sekolah yang terbaik untuk kita. Apalagi kalau untuk anak kita. Sebisa mungkin kita cari sekolah yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita akan keliling untuk mencari sekolah, mencoba sekolah yang di sini, lihat, pelajari. Dan poin pentingnya adalah ketika kita sudah semakin mengerucut pilihannya, yang terjadi pada akhirnya adalah toh kita juga harus memilih salah satu, benar? Harus memilih salah satu sekolah dari sekian beberapa pilihan dan kita harus masuk ke dalamnya, benar enggak? Kan enggak mungkin, kan enggak mungkin kok kita ini pinginnya sih sekolah yang baik, tapi kita nyoba, aku tak coba 3 bulan di sini sekolah ini, 3 bulan aku tak coba lagi di sekolah yang B, 3 bulan lagi di sekolah yang C, 3 bulan lagi di sekolah yang D. Jadi 1 tahun saya mencoba 4 sekolah. Kalau itu kita lakukan, kita sudah membuang waktu kita 1 tahun. 1 masa, siklus pendidikan, benar? Dan kita akan tertinggal dari rekan-rekan kita yang sudah memutuskan untuk masuk ke sekolah itu pada waktunya. Seperti itu. Ketika kita memutuskan untuk kita mau berakar, keputusan kita itu akan sangat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan kita berikut. Ketika pohon kurma, dia dipilih untuk ditempatkan di padang pasir. Dia tidak berontak. Ya memang gak bisa berontak juga sih gitu ya. Tapi yang kita bisa lihat bagaimana karakteristik pohon kurma, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi. Dia tidak mudah menyerah. Dia akan mencoba mencari jalan, dia tahu keterbatasan dari tempat di mana dia ditempatkan. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk mencari sumber kebutuhannya yaitu air. Yang dia juga tahu bahwa air itu susah didapat di daerahnya. Tapi keputusan kurma untuk tetap berjuang itu membuat dia menjadi sebuah pohon yang bertumbuh dengan kuat dan menjadi berkat. Biarlah setiap dari kita juga ketika kita sedang mengalami tekanan batu yang ditekan, tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah. Mencobalah untuk mencari sumber. Sekecil apapun itu, datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus menumbuhkan kita, amin. Perhatikan juga dengan sistem akarnya pohon kurma tersebut. Yang ke dalam dan ke samping. Dia menjadi pohon yang bisa bertahan dalam range suhu yang luar biasa.
0 derajat sampai 50 derajat. Dalam beberapa studi uji coba khusus, itu bahkan kurma itu bisa bertahan di suhu, kalau tidak salah saya baca, -2 atau -6 derajat. Tapi itu sudah kondisi yang sangat vital dan kemudian dia bisa bertahan dan akhirnya mati. Tapi masih bisa, dalam waktu singkat dia masih bisa bertahan. Di suhu yang ekstrim 56 kurang lebih, waktu saya mempelajari, kurma itu masih bisa bertahan selama itu dia dialiri sedikit air. Itu masih bisa bertahan di suhu yang ekstrim seperti itu. Tapi kurang lebih rata-rata antara 0 sampai 45 sampai 50 derajat. Nah, range suhu yang begitu besar membuat kurma memang menjadi pohon yang bisa bertahan hidup dan berkembang biak di padang pasir. Nah, kedalaman akar kita, bagaimana kehidupan rohani kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, itu akan membuat range-nya kita itu semakin lebar. Artinya apa? Dalam kondisi panas ataupun dingin, dalam kondisi apapun, kita akan menjadi pribadi yang lebih punya daya tahan yang kuat. Kalau kita betul-betul punya akar yang jelas. Pohon kurma itu range-nya luar biasa sekali. Mana ada pohon yang punya range sampai segitu kalau bukan pohon kurma. Itu semua dia peroleh karena apa? Karena dia berakar dengan benar. Itu di tempat yang sangat minim. Kurma bisa melakukan itu semua. Perhatikan range-nya daya tahan. Kalau saya bilang daya tahannya kita tuh range-nya semakin tinggi. Kalau seorang pemuji, penyanyi, range vokalnya itu mungkin seperti Mariah Carey itu udah salah berapa oktav ya? 7 ya udah salah katanya ya. Dulu. Ya. Seorang penyanyi yang punya range vokal yang lebar itu tidak akan masalah kalau disuruh menyanyi nada, mulai dari nada yang rendah, deep voice sampai yang high voice itu tidak akan masalah kalau dia punya range yang besar. Nah, dia seorang vokalis itu bisa punya range vokal yang besar. Yang lebar sekali itu karena dia betul-betul berlatih dengan sungguh-sungguh. Mempelajari bagaimana caranya memperlebar range vokalnya sehingga dalam permintaan nada yang bagaimanapun dia bisa memenuhi. Demikian juga dengan kita. Kalau kita betul-betul mau menyediakan waktu yang sungguh-sungguh untuk dekat kepada Tuhan kita, belajar mendekat dan mencari tahu kehendak Tuhan, percayalah range daya tahan saudara dalam menghadapi cobaan itu juga akan semakin lebar. Bukannya semakin sempit, tapi semakin lebar. Sehingga saudara akan menjadi pribadi yang gak akan mudah jatuh, gak akan mudah patah dalam keadaan apapun. Asal kita mau. Bahkan kalau dari usia, pohon kurma ini saya baca bisa sampai 150 tahun. Itu lebih daripada umur kita teman-teman. Ini yang kondisinya di padang pasir. Saya belum mempelajari sampai bagaimana dengan pohon kurma yang dibudidayakan. Nah, saya tidak mempelajari sampai ke sana, tapi sempat waktu saya melakukan studi membandingkan ini, mencari bahan ini, saya melihat beberapa sumber menyebutkan bisa sampai 150 tahun. Dan hebatnya lagi, bahkan sampai usia 100 tahun, kurma masih bisa berbuah. Masih bisa menghasilkan. Luar biasa sekali. Jadi karakteristiknya pohon kurma kokoh dan kuat. Ini sangat amat amazing bagi saya. Berikut. Nah, di bagian yang kedua bicara tentang bertumbuh. Kita lihat bagaimana sistem akar itu bisa membuat pohon kurma itu bertumbuh begitu dahsyat. Di alam liar kalau kita pelajari pupuk yang terbaik itu kan adalah pupuk alam liar ya. Ini bukan bicara tentang tempat di mana kita bercocok tanam dan sebagainya. Tapi di alam liar pupuk yang terbaik itu adalah pupuk organik. Dari mana? Sampah dan kotoran. Ternyata bahwa pohon-pohon di alam liar itu banyak bertumbuh dari pupuk-pupuk organik ini yang berasal dari daun-daun yang sudah gugur, bangkai-bangkai tanaman, bangkai-bangkai hewan,
kotoran-kotoran hewan, itu semua adalah sampah dan kotoran. Tapi tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh dari itu semua. Menjadi semakin kuat dari itu semua. Nah di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dengan kita? Kan kita sering tuh ya, mendapatkan sampah atau kotoran di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita bahkan. Kita sering menemukan atau mendapat yang namanya kotoran dan sampah. Nah sekarang ambil contoh pohon pisang. Pisang itulah sunpride gitu ya, kan yang paling umum gitu. Pohon pisang itu juga sering bertumbuh di sampah-sampah. Tapi buahnya tetap manis. Buahnya tetap manis. Apakah kita bisa menjadi seperti pohon pisang itu? Kita mungkin aja hidup di lingkungan yang enggak ideal. Sama seperti tadi pohon kurma. Lingkungan kita tuh loh enggak ideal. Jarang mungkin yang memuji kita. Saya termasuk bertumbuh di dalam keluarga yang jarang mengeluarkan kata-kata pujian. Makanya sempat waktu Roni mengundang saya untuk nyampein pemberkatan rumah di keluarga dia, saya ngomong waktu lihat di rumah keluarganya Roni. Siapanya itu? Encik sama Encim. Kita lihat ini keluarga ini akrab sekali ya. Dan saya katakan kepada mereka, saya rasa kekuatan keluarganya ini adalah dekat satu dengan yang lainnya. Saya pikir ini adalah satu harta yang sangat bernilai. Kenapa? Karena saya tidak hidup dalam keluarga yang punya komunikasi yang bagus. Neken iya gitu loh. Saling sayang iya juga, tapi komunikasinya jelek. Jadi bingung gitu loh. Saya kalau disuruh satu mobil dengan papa, mama gitu ya, bingung mau ngomong apa. Gitu. Rasanya ngomong apa ya ini. Saya jadi diem. Seperti itu tuh. Ya. Tapi apapun yang saat ini ada di sekeliling kita, sadarilah bahwa sebetulnya sampah dan kotoran yang ada di sekeliling kita, yang kita alami, yang dekat dengan kita, itu bisa menjadi pupuk yang berharga di dalam pertumbuhan kita. Karena sekali lagi bahwa seseorang itu menjadi kuat, itu bukan cuma karena dia selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Orang yang selalu mendapatkan hal-hal yang baik, itu tidak akan menjadi orang yang kuat. Tapi akan menjadi orang yang manja. Karena semua yang dia butuhkan, dia dapat. Kasih sayang, dia dapat. Dia mendapatkan selalu hal yang baik. Tidak salah itu. Tapi itu akan membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang manja. Sementara kalau kita lihat listrik, lampu yang menyala ini kan muncul. Bisa cahaya itu keluar dari hal-hal, dari pertemuan arus listrik positif dan negatif. Ketika dua arus listrik yang berbeda bertemu, cahaya itu muncul. Tapi kalau cuma arus listrik positif, gak bisa nyala. Negatif juga gak bisa nyala. Sama dengan kita, kalau kita cuma dapat yang positif, kita juga gak bisa menyala. Karena kita akan menjadi orang yang manja. Tapi kalau kita cuma dapat yang negatif, kita akan menjadi orang yang apatis, yang isinya marah toh, isinya gak percayaan sama orang, kepahitan, karena dapatnya negatif terus. Tapi orang yang bisa menerima dan mensyukuri hal-hal apapun yang terjadi, baik itu positif maupun negatif, itu akan menjadi orang yang kuat. Berikut. Nah, bukan kamu yang memilih aku, ini bicara tentang yang berbuah. Kalau saya lihat gambarnya pohon kurma, saya tidak pernah lihat langsung. Saya lihat, luar biasa ini buahnya kok ternyata banyak segitu ya. Saya baru sadar waktu lihat. Saya cuma biasa lihat di supermarket. Saya juga jarang, saya terus terang tidak pernah makan kurma. Gak tertarik gitu loh waktu lihat gitu loh. Saya pikir ini dari padang pasir, dari Timur Tengah lagi gitu ya. Jadi biasanya cuma di dalam bungkusan itu kan, tin wall gitu ya, di supermarket gitu ya. Tapi waktu saya lagi mempersiapkan materi dan saya digerakkan untuk pohon kurma, waktu saya lihat buahnya, wih kok rasanya lihat buahnya tuh kok menggoda gitu ya. Macam-macam buahnya itu. Kok banyak sekali gitu. Memang ternyata satu pohon kurma itu bisa menghasilkan, saya lupa berapa ton gitu loh, berapa ton.
buah kurma, satu pohon kurma. Jadi betul-betul sangat produktif, bahkan sampai usia tua tetap bisa berbuah. Wah itu saya lihat, wih keren sekali. Saya sempat waktu melihat gitu kan, coba dipakai AI gitu ya, keluar tabelnya gitu. Oh di usia segini sampai segini, satu pohon kurma itu bisa menghasilkan berapa ratus kilo, gini-gini. Saya lihat luar biasa sekali. Dikatakan firman Tuhan kan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, perhatikan kenapa penting untuk anak-anak Tuhan mengetahui bahwa kekristenan yang sesungguhnya, kekristenan yang dewasa itu adalah kekristenan yang harus berbuah. Sederhana, baca, saya sudah nulis dengan jelas. Karena ketika kita cuma bicara soal bertumbuh, kita baru fokus pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita bicara tentang berbuah, itu fokusnya pada orang lain. Pernah saudara, bapak, ibu melihat pohon yang memakan buahnya sendiri? Gak ada kan? Pohon itu berbuah bukan untuk dirinya sendiri. Pohon itu mengeluarkan buah, semua yang dia punya dia berikan untuk menghasilkan buah-buah. Itu adalah untuk dinikmati orang lain. Bukan untuk dinikmati oleh dirinya sendiri. Karena itulah kekristenan yang dewasa. Itu tidak bisa berhenti hanya sampai di bertumbuh. Karena kalau kita masih sekedar berpikir tentang bertumbuh, yang kita pikirkan itu cuma diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh, bagaimana supaya kita bisa berkembang semakin besar. Padahal di dalam Tuhan, bahkan Tuhan sendiri sudah mencontohkan dirinya sendiri. Kita harus sampai berbuah. Karena sekali lagi ketika bicara buah, itu adalah bicara untuk orang lain. Melakukan sesuatu untuk orang lain. Itulah kekristenan yang sejati. Kalau cuma sekedar besar sendiri, berkembang sendiri tanpa kita menjadi berkat untuk orang lain, tidak ada gunanya teman-teman. Saya tidak akan bahas ini, waktunya tidak cukup. Nah, saya tergerak waktu saya ingin menyiapkan ini, saya teringat dengan Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel ini bagi saya seorang nabi yang luar biasa. Waktu saya di SMCC West, saya sudah menyampaikan khusus tentang Nabi Yeskiel, tapi saya tidak akan membahas khusus, cuma perhatikan. Di Yeskiel 3 ayat 4-7, saya loncat ya, dikatakan demikian, Allah berkata lagi, hai manusia fana, pergilah kepada orang-orang Israel dan sampaikanlah segala pesanku kepada mereka. Pesan apa? Tuhan itu menyampaikan pesan tentang penghakiman atas Israel saat itu dan juga pemulihan. Nah, tapi Tuhan juga bilang, tetapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan engkau. Bahkan aku pun tak mereka hiraukan. Mereka semua keras kepala dan suka melawan. Ini sama seperti begini. Tuhan perintahkan, misalnya Ron kamu tak perintahkan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel tentang pertobatan, tentang pemulihan. Tapi nanti gak ada yang bakalan dengar kamu. Gak ada yang bakal dengar kamu. Itu Nabi Yeskiel. Atau seperti ini, para marketing. Kalian tak utus ke satu daerah untuk memasarkan produk ini. Tapi tak pastikan gak ada yang bakalan beli. Gak ada yang bakalan beli barangnya kalian. Atau guru-guru, kalau di guru ya misalnya. Kalian tak minta untuk mengajar di satu kelas, tapi anak-anak di kelas itu gak ada satupun yang akan nurut dengan omonganmu, dengan ajaran. Itulah yang diminta Tuhan untuk Yeskiel lakukan. Kalau Abraham diuji kesetiaannya dan ketaatannya untuk mempersembahkan Ishak anaknya, itu satu momen
yang mungkin berlangsung 1-2 hari gitu ya, entah perjalanannya berapa hari saya lupa. Nabi Yeskiel sepanjang hidupnya, sejak dia mulai melayani sampai dia meninggal selama kurang lebih 22 tahun, dia menyampaikan kabar tentang penghakiman yang akan dialami oleh bangsa Israel dan juga pemulihan yang akan mereka hadapi. Tapi tidak ada satupun yang mendengarkan dia. Alkitab tidak mencatat ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Setelah masanya, mungkin bangsa Israel baru ingat, oh ya dulu pernah Yeskiel sampaikan tentang ini. Dia dianggap orang gila selama pelayanannya. Hanya kenapa dia menuruti yang Tuhan minta. Bahkan ketika istrinya, orang yang dia kasih itu meninggal, Yeskiel Tuhan minta untuk tidak menangis. Untuk tidak berduka. Kenapa kok kenapa hidup? Karena hidupnya Yeskiel ini penuh dengan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan minta dia tidak menangisi kepergian istrinya. Itu sebagai satu simbolik bagaimana bahwa nanti bangsa Israel itu tidak akan sempat menangis atau berduka ketika bait Allah dihancurkan. Dan terjadi malapetaka. Apa yang Tuhan minta untuk Yeskiel lakukan itu adalah simbolik-simbolik. Yang waktu dia lakukan itu dia menjadi orang aneh di masanya. Dia masa di atas kotoran. Itu semua ada simbolnya. Dia tidur selama kalau tidak salah 400 hari lebih. Tidur itu sambil menyamping berapa lama di sisi kanan, berapa lama di sisi kiri. Melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang sehingga orang-orang pada masa itu menganggapnya gila. Tapi Yeskiel tetap melakukannya. Teman-teman, waktu saya sudah habis. Saya akan tutup dengan satu cerita lagi di Yohanes 21. Masih ingat, saudara pasti masih ingat ketika Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, benar? 3 kali Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus dan Petrus sampai merasa, duh Tuhan kok sampai tanya 3 kali. Saudara-saudara tahu kenapa sampai Tuhan itu perlu menyampaikan kepada Petrus 3 kali? Kenapa kok Tuhan tidak meminta kepada Yohanes? Karena permintaan Tuhan adalah gembalakanlah domba-dombaku, benar? Petrus bukan karakteristik seorang gembala. Bukan, yang lebih gembala itu kalau dibilang gembala adalah Yohanes. Tapi kenapa Tuhan mintanya kepada Petrus? Sederhana, karena untuk bisa menggembalakan domba-domba. Perhatikan, Tuhan tidak meminta Petrus menjadi gembala. Tuhan cuma minta menggembalakan domba-domba. Nah, perhatikan, orang yang bisa melakukan perintah Tuhan untuk menggembalakan domba-domba, itu bukan cuma sekedar gembala, tapi adalah orang yang betul-betul sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, yang menyadari kasih Tuhan yang begitu besar. Dan itu yang paling cocok adalah Petrus. Kenapa? Karena Petrus yang paling merasa diberkati dengan kasih Tuhan. Karena dia adalah orang yang merasa paling bersalah. Karena dia adalah orang yang mengingkari Tuhan 3 kali. Karena dia adalah orang yang mengkhianati Tuhan. Dan dialah yang paling merasakan pengampunan Tuhan. Hanya orang-orang seperti ini yang menyadari kasih Tuhan, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Dan Tuhan mengulangnya sampai 3 kali. Kenapa? Karena bicara tentang menggembalakan jiwa-jiwa, itu berarti kita harus menyangkal salib kita, mengingkari diri kita, dan mengasihi jiwa-jiwa sama seperti tadi. Kekristenan yang sesungguhnya adalah kekristenan
yang berbuah. Artinya apa? Hidup yang mempedulikan orang lain. Bukan hidup yang fokus dengan pertumbuhan diri sendiri. Tidak mudah untuk menggembalakan. Saya tidak bilang tentang gembala. Yang saya bilang, yang saya sampaikan adalah menggembalakan jiwa-jiwa. Tidak mudah untuk bisa melakukan karena begitu banyak hal yang akan saudara-saudara alami saat saudara harus menggembalakan jiwa-jiwa. Tidak dianggap seperti Yeskiel, dikecewakan. Saudara akan sering mengalami itu. Dan hanya orang yang betul-betul mengerti besarnya kasih Tuhan. Seperti Petrus. Itulah yang bisa dipercaya untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati. Saya minta pemain musik kembali. Worship leader sekalian, yuk. Haleluya. Yuk kita tundukkan kepala dan coba ambil sedikit waktu perenungan apa yang sudah saya sampaikan. Saya tidak tahu teman-teman apa yang saudara dapat dan bagian yang mana yang menjadi rema buat saudara, saya tidak tahu. Tapi yang jelas malam hari ini yuk kita bersama-sama minta kepada Tuhan untuk kita terus bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang berbuah, supaya kita tidak menjadi orang yang egois. Kita tidak sampai berhenti hanya di sekedar bertumbuh, tapi kita juga berpikir bahwa kita harus berbuah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa, buah Roh Kudus dalam hidup saudara. Ada karakter-karakter yang diubahkan. Kita setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun seperti Yeskiel. Kita peduli dengan jiwa-jiwa seperti yang Tuhan minta kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Seharusnya seperti itulah kehidupan kekristenan kita. Tuhan, aku terlalu banyak masalah. Aku juga punya urusan pribadi. Aku tidak sempat mikirin orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apapun keadaan yang kita alami, itu sama sekali tidak membatasi kita untuk tetap berbuah. Seperti pohon kurma, tumbuh dan berada di alam yang terbatas. Tapi dia tetap bisa berbuah dengan luar biasa. Bahkan sampai masa tuanya pun dia tetap berbuah. Haleluya. Biarlah namamu saja yang ditinggikan lewat hidup setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah namamu saja yang dimuliakan lewat setiap perbuatan kami, Bapa. Siang hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami betul-betul berbuah. Dan kami tidak akan bisa berbuah kalau kami tidak bertumbuh. Kami juga tidak akan bisa bertumbuh kalau kami tidak berakar. Terima kasih Tuhan.